Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman-teman berada. Saya Lutfi dan masih bersama dengan Mas Denny Bekti. Saya ucapkan welcome back to my channel. Oke guys, nah kali ini saya masih bersama dengan Mas Denny Bekti dan kali ini kita akan membahas topik yang berbeda. Kalau sebelumnya mungkin tentang tips produktif berkarya ya. Tapi ini tentang relation Mas. Seperti yang Mas Denny Bekti posting, ini terinspirasi dari postingan Mas Denny Bekti tentang kriteria pasangan yang wajib kamu tahu. Nah ini penting banget ya, apalagi di usia-usia saya yang lagi mau nikah. Ini mau nikah nih, tahun depan mau nikah ini. ya, doain aja guys. Doain lancar ya. Ya, doain lancar. Dan ini juga mungkin teman-teman seangkatanku atau bawahku yang usia-usia 22 ke atas sampai 25, 7 itu kan sudah lagi saatnya ya mencari. Iya betul. Lagi saat-saatnya mencari. Nah, ini mungkin perlu nih Mas insight tentang gimana sih kriteria pasangan yang wajib diketahui Mas. Oke. Nah, tapi benar ini tuh asumsinya baru mau mencari atau sudah dapet terus kita pakai kriteria ini buat mutusin lanjut apa enggak atau gimana kedudukannya? Pasti standar dulu baru mencari. Kalau belum punya standar kita bakal mencari sesuatu yang tidak jelas ya kan. Tapi kalau udah mencari dapet cuman baru sadar aku dulu keliru, berarti gimana? Oke. Lihat faktor kelirunya. Kalau kelirunya fatal misal ini kamu menikahi perempuan, ternyata dia laki-laki sesama jenis, nah itu fatal, itu harus cerai itu, nggak boleh diteruskan kan. Tapi kalau ternyata memang masih ada faktor yang bisa dirubah dengan pembelajaran, karena kita percaya kalau manusia bisa berubah dengan belajar, itu masih oke lah, tergantung dari itunya sih. Oke Mas. Udah gimana tips apa kriteria pasangan yang wajib diketahui? Oke, ini disclaimer-nya versi saya ya, maksudnya di luar sana insya Allah sudah banyak yang membahas tentang ciri jodoh yang baik seperti apa. Rasul juga udah menjelaskan ada 4 faktor yang harus kita lihat agar kita bisa cari jodoh yang tepat ya. Dari faktor ekonomi, kemudian nasab, kehormatan ya. Ini mungkin cuma nambahi. Kalau saya sih di postingan yang di Instagram itu, yang saya tambahkan adalah faktor karakter. Nah, kenapa kok karakter ini penting? Karena karakter itu adalah sesuatu dari pasangan yang bisa kita nikmati sampai akhir hayat. Oke, kalau fisik? Hanya karakter yang bisa. Kalau fisik mungkin pas muda ganteng, cakep, dia cantik. Tapi kalau udah tua kan berkurang toh. Harta juga sama. Harta juga bisa dapat juga bisa hilang ya. Cuman sesuatu yang melekat dalam jiwa manusia yang bisa kita nikmati dari pasangan itu cuma karakter menurut saya. Karena itulah yang akan dia bawa sampai dia meninggal. Betul. Karakter itu. Saya dulu pernah baca sebuah penelitian dari Harvard Business Review. Jadi mereka itu mensurvei tentang kebahagiaan yang dirasakan oleh para pekerja ya. Di salah satu surveinya itu ada pertanyaan menarik. Kamu milih mana? Gajimu naik 3 kali lipat atau kamu dapat pasangan yang cocok sama kamu? Normalnya, ini orang-orang Eropa, orang Amerika itu kan orangnya agak materialis ya. Normalnya kita pasti milih gaji. Enggak, ternyata dia milih 70% milih pasangan yang tepat. Wow. Jadi ternyata kebahagiaan internal itu sesuatu yang susah untuk didapatkan. Dan kalau udah dapat itu rezeki yang besar sebetulnya. Dan salah satu sumbernya dari karakter pasangan yang tepat pula. Betul. Jadi karakter itu penting menurut saya. Karakter itu termasuk nilai-nilai nggak Mas? Karakter itu nilai-nilai yang dianut termasuk ya. Nanti nilai-nilai itu yang akan membentuk karakter. Karena karakter itu kan respon yang dibiasakan. Nah, pijakan respon seseorang pastilah nilai-nilainya. Nah, kalau nilai-nilainya benar, pasti nanti tindakannya benar, karakternya juga bisa benar. Itu begitu. Nah, cuman apa karakter yang menurut saya itu
harus dimiliki oleh pasangan Anda, baik perempuan maupun laki-laki. Jangan milih yang di antara kedua itu, nggak boleh ya. Harus jelas laki-laki atau perempuan. Iya, betul. Atau jangan milih yang dia itu perempuan kayak laki-laki. Laki-laki kayak perempuan. Ada Mas kasus terbaru. Ya yang itu ya, yang dokter nyamar itu ya. Iya. Ya kan? Bayang ngeri. Ya. Nah, gimana lanjut? Oke. Pertama, ini bagi saya karakter yang tepat untuk dijadikan pasangan itu yang punya 3 hal dalam dirinya. Ya. Kalau saya sederhanakan, dia cocok jadi guru. Oke. Terus dia cocok jadi sahabat kita. Ya. Ya, kemudian dia itu juga cocok jadi rekan. Nah, pertama jadi guru ya. Ya. Kalau dia cocok jadi guru, artinya kita bisa belajar dari dia. Manusia itu kan akan merasa bahagia kalau ada yang kurang dari dirinya dilengkapi sama orang lain. Nah, betul sekali. Gitu. Nah, jadi kalau kita punya karakter yang bisa memberikan kita pengetahuan, mungkin pengalaman, kebijaksanaan, ada hal baru yang disampaikan sama dia yang bermanfaat bagi kita, itu karakter pasangan yang baik. Nanti ilmunya macam-macam ya, mungkin bisa ilmu agama, bisa ilmu manajemen, parenting mungkin juga bisa. Parenting juga. Selama dia punya sesuatu yang membuat dia bisa kita jadikan sebagai guru, itu karakter yang baik. Loh Mas, berarti kita harus milih yang lebih tua? Nggak harus. Guru kan tidak harus yang lebih tua, tapi mungkin lebih paham terkait ilmu yang dia kuasai itu. Betul sekali. Jadi kita harus milih yang, kalau pengen yang bahagia menurut saya itu begitu. Jadi kita itu akan selalu bertumbuh keluarga kita. Iya, betul. Nah, salah satu karakter pasangan yang jadi guru adalah dia suka belajar hal baru. Gitu. Dia kalau lagi diskusi itu terbuka pemikirannya. Jadi dia nggak tertutup ya. Dia nggak benar menurut saya, tapi benar menurut fakta. Objektif lah ya. Objektif, betul. Nanti itu kamu akan diskusinya enak. Karena gini, keputusan besar dalam hidup itu biasanya ada waktu kita berkeluarga. Nah, iya. Nah, kalau keputusan besar dalam berkeluarga ini nggak ditopang dengan karakter pasangan yang objektif, rasional, berpikir dingin ya. Terus dia mau disalahkan, mau dikritik. Kalau nggak ada yang seperti itu tuh berat itu. Nanti jatuhnya kayak penindasan mungkin ya. Satu yang sangat dominan, satu cuman ngikutin terus tuh gitu. Pertama harus jadi guru. Gini Mas, kan jadi guru ya. Kalau misalkan kita itu menggeluti bidang yang sama, menguasai tentang misalkan sama-sama orang yang bergelut dalam bidang manajemen gitu. Iya. Akhirnya kan ilmunya sama. Nah itu gimana? Apa perlu cari yang lain yang memiliki beda bidang ilmu? Enggak ya. Kalau sama pun nggak ada masalah. Karena walaupun ilmunya sama, pasti kualitasnya, pengalamannya, refleksnya, mentalitasnya juga beda-beda. Kita bisa belajar dari situ. Iya. Bahkan bisa dari yang lebih muda daripada kita. Itu begitu. Iya. Bisa, dari siapa aja bisa. Ya, yang penting dia itu bisa jadi guru bagi kita. Nah ini menarik ini. Saya baru ingat. Kita bisa mencontoh figurnya Ibnu Abbas. Dia itu anaknya pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muthalib ya. Pada waktu Nabi wafat dia baru berumur 13 tahun. Tapi dia itu orang yang sangat cerdas. Cerdas, suka menggali ilmu. Dia itu adalah favoritnya Umar bin Khattab untuk diajak musyawarah sama para sahabat senior. Jadi pada waktu ada 70 sahabat senior yang lagi diskusi sebuah permasalahan, gitu ya. Kemudian buntu, nggak nemu pemecahan, tanyanya ke Ibnu Abbas. Sampai sama Umar bin Khattab dijuluki sebagai pemuda yang tua. Dia pemuda, masih muda, tapi kualitasnya tua. Kayak orang tua yang bijak begitu. Jadi kalau teman-teman punya pasangan yang lebih muda sekalipun, jangan lihat di mudanya. Boleh jadi ilmu pengalamannya, mentalitasnya, betul. Lebih dari kita. Dewasa itu tidak memandang usia ya. Betul sekali. Kedewasaan nggak memandang usia. Lanjut Mas, jadi guru terus. Kedua jadi rekan. Rekan itu teman. Rekan itu partner. Partner dalam berbagi tugas. Iya. Kayak rekan kerja gitu ya. Job desk-nya. Betul. Nah, yang perlu kita aware di zaman sekarang ya.
mungkin masih ada orang-orang yang menganggap bahwa ini khususnya ke wanita. Ya. Biasanya kan ada pandangan yang lagi merebak di masyarakat yang juga dari dulu ya diwariskan turun temurun kalau wanita itu urusannya di dapur, urusannya maca, manak, masak, gitu ya. Ini lahir dari konsepsi patriarki di mana laki-laki harus di atas, perempuan harus di bawahnya. Makanya sampai ada gini istilah istri harus melayani suami. Ya benar sih, cuman suami juga jangan lupa melayani istri. Saling melayani. Betul, karena ini partner. Nah, dari siapa teladan saya? Nabi. Rasulullah itu istrinya banyak, tapi nggak pernah bertengkar, dan beliau pun bisa menjaga keharmonisan di antara semua istrinya. Dan beliau itu adalah sosok pemimpin militer, hakim agung ya, pemimpin pasukan perang yang rela menjahit bajunya sendiri untuk meringankan beban istrinya. Rela nyapu, bahkan pernah belanja di pasar untuk membantu istrinya. Padahal dia nyuruh istrinya bisa ya? Bisa loh, jangan nyuruh istrinya, nyuruh satu umat pun bisa. Nabi kan? Iya. Nabi pemimpin tuh begitu. Tapi begitu low profile-nya Nabi. Nah, kalau kita milih pasangan, lalu dia sok menjadi yang paling di atas, menguasai segalanya, kita patut mengingatkan, kamu siapa? Nabi bukan. Kok sok begitu? Nabi aja itu low profile-nya banget kok, mau berbagi tugas, terus masa kita nggak mau? Betul. Nah, ini paling penting. Egaliter gitu ya. Betul, egaliter. Antara suami, istri, laki-laki, perempuan harusnya egaliter. Saling membagi tugas, saling bertanggung jawab tuh gitu. Cuman kalau ditanya siapa pemimpin keluarga, memang biasanya suami ya, gitu. Tapi sebagai seorang pemimpin, tirulah seperti Nabi, pemimpin yang demokratis, bukan yang otoriter. Jadi kalau buat yang perempuan-perempuan, akhwat-akhwat, coba ceklah nanti pasangannya. Mau bantu pekerjaan rumah orang tuanya enggak? Begitu. Cek gampangnya begitu. Kalau dia mau membantu yang kecil-kecil ya. Tidak ada pekerjaan yang enggak, ini bukan pekerjaan laki-laki, ini perempuan. Ini sinyal sebetulnya. Perlu diperdalam. Jangan-jangan dia menganut konsepsi patriarki yang kuat. Karena ini kita harus membedakan antara masa pacaran sama menikah ya. Namanya pacaran, kita kan lagi promosi. Namanya promosi yang ditampilkan ya. Yang baik-baik. Betul. Tapi kita nggak tahu bagaimana sesungguhnya. Betul. Makanya itu butuh pengamatan yang mendalam ya. Nah, sehingga kalau masa ta'aruf, masa mengenal pasangan, saran saya jangan terlena sama kebahagiaannya doang. Tapi juga melihat kekurangan atau mungkin sisi lain yang nggak kita ketahui ya. Iya. Kamu harus fokus ke fakta lah pokoknya. Jadi menurut saya kita baru boleh mencintai sepenuhnya kalau udah menikah. Sebelumnya itu kamu harus masih memberikan nalar kritis. Gitu. Tapi kalau udah menikah nggak nalar kritis nggak apa-apa mas? Masih pakai, cuman mungkin tidak sekuat atau iya betul. Karena kalau dia sudah melewati berbagai macam fase pengujian, cocok, pasti lebih enak. Percaya lah. Percaya biasanya. Dan kalau aku nanya pribadi boleh? Boleh. Masa-masa ta'aruf itu apa yang saya melakukan supaya membuat percaya sama pasangan sampean? Iya, pertama ya ngobrol ya. Paling fundamental ya ngobrol. Ngobrol tentang banyak hal, ngobrol tentang kebiasaan di rumah, ngobrol tentang aktivitas sehari-hari. Biasanya dari obrolan yang seperti itu keluar dengan sendirinya aslinya seperti apa. Mencerminkan dirinya sesungguhnya ya. Nanti kalau memang oke, cocok ya lanjut. Kalau enggak ada yang kurang serak apa gitu ya harus dijadikan warning ya. Kalau parah ya mending sebelum menyesal seumur hidup sih. Iya, mending sampai sini saja. Iya betul. Perpisahan nggak selalu buruk kok. Iya. Bisa juga perpisahan yang baik. Oke, next mas. Tadi di guru, partner, terus teman. Loh, rekan ini sama teman beda? Beda. Kalau rekan itu lebih ke manajemen pembagian tugas. Oh, kalau teman? Kalau teman itu lebih ke afeksi. Oh, kayak sahabat itu. Kayak sahabat. Bestie. Betul. Jadi bestie kita. Harusnya bestiemu yang terbaik adalah pasanganmu nanti kalau udah menikah. Betul itu guys. Betul gitu. Jadi kapan kita bisa mengkategorikan dia adalah teman? Ya seperti kamu punya teman yang lain. Kalau kamu nyaman sama dia, bisa ketawa-ketawa, bisa lepas, kamu
tidak harus menjadi kamu yang lain. Ya, tapi jadi diri sendiri yang sesungguhnya. Betul, dan dia menerimamu dan dia merespon dengan baik. Ya, dan dia juga begitu ke kita. Betul. Sama-sama enak enjoy akhirnya ya. Hari cocok, tas sih. Ya, ada sebuah hal yang klik gitu. Kliknya dapat. Jadi teman itu enak. Ya. Karena bayangin ya, kamu kalau udah menikah itu bangun tidur sebelahnya pasanganmu. Ya kan, mau berangkat kerja ada pasanganmu. Mau tidur lagi pasanganmu. Itu hampir 24 jam seumur hidup. Bayangin gini, kamu serumah dengan orang kamu nggak nyaman secara psikologis, yang kamu jadi orang lain di rumah itu, betapa tersiksanya, menguras emosi. Betul. Nanti akan jadi sebuah pemicu stres, depresi akan dampaknya itu sangat luar biasa lah, berkepanjangan. Dan lebih bahaya lagi gini, kalau dia nggak nemu yang nyaman di rumah, nyari di luar. Kalau masih benar mungkin nongkrong sama teman. Ya, tapi kalau nggak benar, itu yang kita harus waspadai. Itu bahaya. Makanya kalau punya pasangan tapi kurang nyambung, kurang bisa ngobrol di sesuatu yang seru-seru bagi kita, ini juga warning sebenarnya. Maksudnya gini, kamu pacaran sejam 2 jam keluar bareng aja nggak nyaman. Apalagi seumur hidup. Berat itu. Kalau kita pacaran terasa waktu jalan sangat cepat, itu terjadi, itu sebuah ciri-ciri Mas ya. Salah ciri-ciri kalau saya. Kita nyaman sama dia. Seru. Terus kalau bertengkar gimana, ini juga penting. Iya. Gimana Mas? Kalau semisal kita bertengkar, mungkin nggak Mas bertengkar ya? Ya mungkin lah. Mungkin. Tidak mungkin tidak bertengkar. Pasti ada bertengkarnya. Cuman bedakan ya. Berteman dengan sahabat sendiri itu beda sama bertengkar dengan pasangan yang seperti teman, itu berbeda dengan bertengkar dengan orang asing ya. Kalau bertengkar dengan pasangan itu yang kayak teman, itu jadinya pertengkaran itu menjadi evaluasi buat berdua. Jadi nggak kayak pasti aku yang benar, kamu yang benar, enggak. Pasti kita tuh refleksnya sama-sama nyari titik temu. Saling mengevaluasi diri. Itu begitu. Apalagi kalau udah terbuka, udah nyaman. Makanya kalau kita sama pasangan tuh udah bisa ngobrol lugas, ceplos, gak ada yang ditutupi. Saya rasa itu menjadi fondasi yang baik untuk merawat hubungan keluarga. Betul. Itu sih. Itu jadi teman, ada lagi nggak Mas? Iya, insya Allah itu. Jadi guru. Cari guru, rekan sama teman. Oke, dari sisi karakter Mas. Tapi aku pengen tanya Mas. Ya, monggo. Kan ketasamian itu kalau karakter tuh yang paling bertahan lama ya, long life sampai akhir hayat ya. Betul. Kalau fisik kan enggak. Nah, tapi kalau kita mempertimbangkan fisik dalam memilih pasangan, problem nggak? Enggak problem. Nggak problem ya. Boleh saja. Itu sangat manusiawi ya. Tapi bagi saya, minimal ya kita juga harus sadar diri. Maksudnya gini, saya pengen milih pasangan yang cantik seperti idol atau artis Korea. Misalnya baliknya ke kita, orangnya mau nggak sama kita? Nah itu juga. Kita tuh punya modal fisik seperti apa kok sampai pengen yang setinggi itu? Betul. Jadi ya kita harus realistis, tapi ya juga jangan mengorbankan dalam artian menyakiti diri sendiri. Kalau menurut kamu itu sudah bagus, maksudnya masih memberikan kebahagiaan waktu dipandang ya nggak apa-apa, nggak harus sampai sesempurna itu. Betul sekali. Tapi milih berdasarkan fisik, salah satu kriterianya ya nggak apa-apa. Sama salah satu bukan satu-satunya. Bukan yang utama juga ya. Jadi begitu guys, buat teman-teman semua yang lagi fase mencari pasangan, ini boleh nih buat teman-teman terapin. Yang pertama, kalau dari aspek karakter, pertama itu harus bisa jadi guru Mas ya. Jadi guru. Terus yang kedua harus jadi rekan yang pembagian tugas dalam rumah tangga itu bisa jalan bareng-bareng lah menuju ke tujuan tertentu. Terus yang terakhir tugas juga teman. Betul ya, teman. Jadi bestie, sahabat yang dimana tempat kita berkeluh kesah, betul. Tempat kita menaruh berbagai macam penat kita dalam sehari-hari itu ya pasangan kita yang sebagai teman itu ya. Oke Mas, thank you banget, ini sudah 20 menit kita buat podcast dan baterai saya ternyata tinggal 11% kalau baterai. Terima kasih banget buat Mas Denny Bekti sekali lagi atas sharing-sharing yang sangat luar biasa ini. Mungkin teman-teman kalau mau nanya lebih dalam lagi, ini kan karena keterbatasan waktu, jadi
nggak bisa lebih dalam lagi, mungkin bisa teman-teman DM langsung ke Mas Denny Bekti ya, boleh terkait dengan konten kali ini atau yang selainnya. Insya Allah di postingan-postingan beliau banyak sekali insight atau motivasi inspirasi yang bisa teman-teman dapetin. Oke, terima kasih buat Mas Denny dan terima kasih buat teman-teman yang nonton. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.